Kita akan awali pelatihan pada hari ini dengan bernyanyi dari tim jemaat Yesus dengar doaku. Ayat 16b, demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, di awal pelatihan kali ini, kami berdoa kepadamu, karena kami percaya kekuatan yang daripadamu akan memenuhi hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Eliana. Di sini saya akan membawakan materi tentang tes karakter pribadi atau biasa disebut TKP. Lalu tes karakter pribadi itu apa ya? Tes karakter pribadi ini merupakan sebuah tes psikologi yang bertujuan untuk menganalisis jenis dan karakter pribadi para peserta CPNS dalam berbagai aspek kognitif dan emosi. Jadi kita menjadi PNS itu tidak hanya dituntut untuk pintar memanajemen organisasi, tetapi kita juga dituntut untuk pintar dalam manajemen emosi kita, karena tidak hanya berinteraksi dengan rekan kerja, tetapi kita juga berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, dalam aspek-aspek tes karakteristik pribadi ini mengukur 5 aspek. Yang pertama, kemampuan mengendalikan diri. Yang kedua, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau bertanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Yang kelima, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi semua aspek yang
ada dalam diri kita ini seperti yang saya sebutkan tadi, kelima aspek itu diukur di sini karena bukan tidak memiliki tujuan tetapi memiliki tujuan. Saya akan menjelaskan satu persatu aspek-aspek yang akan diuji dalam tes karakteristik pribadi ini. Yang pertama itu aspek kemampuan mengendalikan diri. Aspek pengendalian diri juga diuji dengan tujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Nah, bayangkan ketika kita bekerja sebagai PNS, pasti ada satu kondisi, dua kondisi yang di luar dari apa yang kita sukai. Nah, hal ini yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri atas situasi yang timbul tersebut. Apalagi situasi tersebut itu hal yang tidak kita sukai. Nah, indikasinya apa? Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik, yang pertama, berpikir secara terbuka. Pasti, suatu orang yang mengendalikan dirinya baik, pasti berpikir secara terbuka atas semua kemungkinan baik buruknya itu. Kemudian yang kedua, kedewasaan dalam bersikap. Nah, kedewasaan dalam bersikap ini adalah satu ciri di mana seseorang mampu dalam mengendalikan dirinya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Salah satu ciri juga mengendalikan diri itu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika kita dihadapkan kepada situasi yang buruk, kita mampu untuk mengendalikan diri kita dengan cara berkomunikasi dengan baik, tidak dengan menimbulkan suatu konflik. Dan konflik tersebut itu dapat timbul dari komunikasi yang tidak baik. Kemudian yang keempat, memiliki pilihan cadangan agar terhindar dari sikap emosi yang merusak. Nah, kita tidak menginginkan kondisi buruk itu datang pada diri kita, tetapi ada satu ketika itu bersifat insidental atau bersifat kebetulan. Nah, pasti kita harus memiliki cadangan sikap. Bagaimana cara kita mengatasi kondisi buruk tersebut. Nah, kondisi buruk tersebut ini dapat kita atasi itu dengan cara mengendalikan diri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal dari aspek kemampuan mengendalikan diri. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu soal tes karakteristik pribadi ini kita harus cermat untuk melihat soal tersebut. Apa yang dimaksud oleh soal tersebut? Dan yang kedua, kita harus fokus terhadap pilihannya. Mana pilihan yang paling mendekati pada pengendalian diri? Seperti itu. Sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Nah, ini. Saya akan membacakannya. Seorang rekan kerja memberikan kritik atas kerja Anda. Maka Anda akan A. Balik mengkritiknya. B. Marah kepadanya. C. Mengklarifikasi bahwa ucapannya salah. D. Meninggalkannya. Dan E. Berterima kasih kepadanya. Mari kita lihat poinnya atas jawaban pilihan ganda tersebut. Saya akan memulai dari pilihan ganda yang poinnya 1, yaitu B. Marah kepadanya. Kenapa pilihan marah kepadanya ini memiliki poin yang paling kecil? Karena ketika kita dikritik lalu kita marah, berarti pengendalian diri kita jelek atau tidak baik. Karena kritik itu bukan satu hal yang harus kita ungkapkan dengan cara marah. Berarti kita tidak terima dengan kritikan orang lain, seperti itu. Yang memiliki poin 2, A. Balik mengkritiknya. Kenapa kita harus mengkritiknya?
Kenapa kita tidak jadikan kritikan itu sebagai hal yang baik untuk kita? Balik mengkritiknya ini lebih kepada kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita terbawa emosi, kita terbawa tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh teman kerja kita. Seperti itu. Kemudian yang poin 3, meninggalkannya. Meninggalkannya ini bukan satu tindakan yang baik. Itu berarti bahwa kita tidak respect dengan kritikannya, kita tidak menghormati apa yang disampaikan oleh teman kerja kita. Dan ini satu pengendalian diri yang buruk, karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dan kita tidak bisa merespon dia dengan baik. Nah, kemudian kita lihat yang poin 4. Yang mendapat poin 4 itu C, mengklarifikasi bahwa ucapannya salah. Kita dapat mengklarifikasi bahwa ucapan dia salah dengan cara kita menjelaskan tentang kinerja kita, tentang kerja kita, bagaimana kita telah berusaha untuk menjalankan kerja kita sebaik mungkin, dan itu bisa kita lakukan. Dan kita bisa lihat di poin 5, yaitu berterima kasih kepadanya. Ini adalah jawaban yang paling tinggi poinnya, berterima kasih kepadanya. Kenapa kita harus berterima kasih kepadanya? Karena kritik itu adalah membangun. Sifat kritik itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah kritik itu membangun. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih kepadanya karena kita menjadi dapat berkaca tentang apa yang kita kerjakan. Kita bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Yang di sisi lain juga kita menghargai dia dan kita mampu mengendalikan diri kita untuk arah yang lebih positif lagi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Akan saya bacakan. Anda sedang terburu-buru ketika akan menuju ruangan rapat sehingga beberapa berkas penting Anda pegang dan terendam di dalam kolam. Maka Anda akan, yang A, kesal kenapa berkas itu bisa jatuh. B, mengambil berkas itu lalu mengeringkannya. C, mencetak kembali berkas tersebut. D, marah-marah hingga Anda berada dalam ruangan rapat. Yang E, meminta seorang rekan untuk mencetaknya kembali. Mari kita lihat hasil poinnya. Saya akan memulai dari hasil poin yang 1, yaitu jawaban D. Marah-marah hingga Anda berada dalam ruang rapat. Marah-marah itu adalah satu respon dan bentuk dari kurangnya pengendalian diri. Itu marah-marah itu adalah hal yang negatif dan menandakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Bahkan marah-marah hingga Anda berada dalam ruangan rapat. Kemudian yang poin 2, kesal kenapa berkas itu bisa jatuh. Kenapa kita harus menimbulkan rasa kesal itu? Kenapa kita tidak menanggulanginya? Karena kesal kenapa berkas itu jatuh ya kita karena kesalahan kita, karena kita terburu-buru. Kenapa kita tidak mempersiapkannya terlebih dahulu? Seperti itu. Jadi kesal itu suatu ungkapan yang kurang tepat. Dan itu adalah bentuk dari pengendalian diri yang buruk. Kita lanjut ke poin 3, yaitu B, mengambil berkas itu lalu mengeringkannya. Ini adalah satu respon yang baik tetapi kurang efektif karena mengeringkannya sedangkan kita harus rapat. Jadi mengeringkan ini butuh waktu yang cukup lama sedangkan kita ini ingin rapat. Jadi bisa berdampak pada berjalannya rapat. Kita harus mengeringkan kembali, kita harus bisa dibilang itu kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama. Kemudian yang poin 4. Meminta seseorang rekan untuk mencetaknya kembali. Baik, ini adalah suatu respon atau tindakan yang baik, tetapi hal ini harus kita lihat bahwa kenapa kita harus melibatkan orang lain untuk hal-hal yang
kita perbuat sendiri, atas kecerobohan yang kita perbuat sendiri. Seperti itu. Tapi ini suatu respon yang tepat, yang efisien, karena kertas yang tadi jatuh sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan kembali untuk rapat. Nah, dengan mencetak kembali ini adalah satu tindakan yang efektif, karena kita bisa berjalan rapat dengan membawa berkas yang baru. Kemudian yang poin 5, C, mencetak kembali berkas tersebut. Ini adalah tindakan pengendalian diri yang baik, karena dia tidak berpikir bahwa harus merasakan kesalahannya sendiri, tetapi dia langsung sigap untuk menggantinya, mencetak kembali berkas tersebut. Dan hal ini dapat berpengaruh pada jalannya rapat, karena berkas tersebut kan berkas yang penting gitu, yang harus ada dalam rapat tersebut. Nah, jadi yang paling tepat itu mencetak kembali berkas tersebut. Oke, lanjut. Kemudian ada tipsnya, tips kemampuan mengendalikan diri, dan ini bisa diterapkan dalam diri kita. Tips pengendalian diri ini, bagaimana cara kita mengendalikan diri itu sebenarnya bisa dilatih. Yang pertama, apabila Anda ingin meluapkan emosi, maka pilihlah kegiatan positif yang mampu menyalurkan emosi Anda. Contohnya, olahraga, yoga, meditasi, dan biasanya juga berpuasa. Seringkali dalam bekerja, apalagi pekerjaan yang monoton seperti di kantor, dengan jam yang sudah ditetapkan, jadwal yang padat, pasti ada timbul rasa emosi negatif dalam diri kita. Nah, bagaimana cara meregulasi emosi tersebut? Dengan cara berkegiatan positif seperti olahraga, kita bisa emosi positif itu jadi tersalurkan gitu. Bisa yoga atau meditasi, dan juga bisa berpuasa. Nah, berpuasa ini salah satu cara untuk melatih kita mengendalikan diri kita, karena pada saat puasa itu kita diminta untuk tidak makan dan tidak minum, atau bisa disebut juga melatih diri kita untuk tahan terhadap godaan di waktu puasa tersebut, hingga pada akhirnya kita akan berbuka puasa lagi. Nah, pengendalian diri ini juga lekat terhadap yang namanya kesabaran. Kita harus memahami saat kita menghadapi cobaan, menghadapi masa-masa sulit, kita tuh harus sabar, karena sabar itu kunci sukses. Kita tidak boleh merespon satu hal itu secara cepat, apalagi ketika kita marah. Karena ketika kita marah itu, yang pertama kita tidak berpikir bahwa hal itu baik buruknya, dan pasti yang keluar dalam perkataan atau tindakan kita tuh berarti itu hal-hal yang buruk pastinya. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut pada aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab. Aspek tanggung jawabnya dengan tujuan mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukannya. Bayangkan ketika kita menjadi PNS tapi kita tidak bertanggung jawab. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, tugas tidak selesai. Kemudian akan berpengaruh juga pada bawahan kita atau atasan kita, karena tugas yang dibebankan kepada kita tuh tidak kita kerjakan atau kita tidak mengerjakannya dengan baik gitu. Itu akan sangat merugikan ya, merugikan buat diri kita, merugikan juga buat instansi yang akan kita tempati gitu. Kemudian ada indikasi orang yang bekerjanya mandiri dan tuntas atau bertanggung jawab. Yang pertama itu mampu menanggung resiko dari tindakan yang telah diperbuat, baik selaku tindakan pribadi atau oleh anggota tim yang berada di bawah wewenangnya. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal dari kemampuan bekerja mandiri, tuntas, dan tanggung jawab. Nah, ini ada contoh soalnya, saya bacakan. Anda diminta oleh atasan Anda untuk melaksanakan dinas di luar daerah bersama dengan rekan Anda. Namun,
tiba-tiba rekan Anda batal melaksanakannya karena sakit, maka Anda akan yang A, berangkat jika ada uang lebih. Yang B, berangkat jika mendesak. Yang C, tetap berangkat walau sendiri. Yang D, tidak berangkat karena sendiri. Yang E, berangkat jika ada rekan yang lain. Mari kita lihat poinnya. Baik, saya akan memulai poin 1. D, tidak berangkat karena sendiri. Loh, kenapa kita tidak berangkat sedangkan atasan tuh sudah menyuruh kita tuh melaksanakan dinas di luar daerah gitu. Jadi walaupun teman kita tidak bisa, seharusnya kita bisa. Karena kita tidak berhalangan apapun, tanpa alasan apapun. Karena kalau kita tidak berangkat ke luar daerah, berarti kita tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan atasan kita. Seperti itu. Kemudian yang poin 2, A, berangkat jika ada uang lebih. Kenapa harus ada uang lebih kita berangkat? Sedangkan tanggung jawab itu kita sendiri yang menjalankan gitu. Berarti kita tidak bertanggung jawab dong atas permintaan dari atasan kita yang menyuruh kita dinas di luar daerah tersebut. Kemudian poin 3, berangkat jika ada rekan yang lain. Di sini menandakan bahwa kita tergantung dengan orang lain, sedangkan ini bekerja mandiri. Bekerja mandiri itu ya kita bisa sendiri, kita menjalankannya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan orang lain. Dan berangkat jika ada rekan lain, ini menandakan bahwa harus ada orang lain dulu baru kita bekerja. Itu berarti menandakan bahwa kita bukan bekerja secara mandiri. Seperti itu. Kemudian yang poin 4, berangkat jika mendesak. Berangkat jika mendesak. Dari ungkapannya saja menandakan bahwa kita tidak bertanggung jawab karena intinya kita menunda tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kita. Kenapa kita harus berangkat ketika mendesak? Padahal kan atasan kita sudah menyuruh kita untuk pergi dinas di luar kota atau di luar daerah, seperti itu. Jadi seharusnya ketika keadaan tidak mendesak pun ya kita harus menjalankannya karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang poin 5, C, tetap berangkat walau sendiri. Nah, ini adalah ungkapan yang paling mendekati pada tanggung jawab dan bekerja secara mandiri. Yang pertama itu tanpa adanya rekannya dia tetap berangkat. Yang kedua, dia tetap patuh dengan tanggung jawab yang diminta oleh atasannya, tetap berangkat tanpa ada rekan dan tetap pergi sendiri gitu, tanpa ada campur tangan orang lain. Ini adalah bentuk kemandirian dan tanggung jawab. Oke, lanjut. Saya akan bacakan lagi. Ketika Anda memiliki jadwal padat, maka Anda akan, mari kita lihat poin. Saya akan bacakan pilihan gandanya terlebih dahulu. Yang A, mengikuti banyak kegiatan yang lain. Yang B, menyusun jadwal kegiatan Anda. Yang C, meminta keluarga Anda turut membantu Anda. Yang D, mengerjakan pekerjaan yang paling mudah. Yang E, mengerjakan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan. Baik, kita lihat poinnya. Saya akan mulai dari poin yang 1. A, mengikuti banyak kegiatan yang lain. Jadwal yang padat, lalu kita mengikuti banyak kegiatan yang lain. Berarti dari jadwal-jadwal itu tidak kita laksanakan. Seperti itu. Jadi dari jadwal yang padat ini kita malah mengikuti kegiatan yang lain. Bahkan banyak gitu. Berarti kan itu intinya adalah kita tidak bertanggung jawab atas jadwal yang padat tersebut gitu. Jadwal tugas kita seperti itu. Yang kedua, ada poin 2, C, meminta keluarga Anda turut membantu Anda. Kenapa harus meminta keluarga
untuk membantu kita, sedangkan itu adalah tanggung jawab kita. Dan harusnya kita bekerja mandiri, kita bekerja sendiri, kita bertanggung jawab sendiri, seperti itu. Itu kan berarti kita membebankan jadwal padat kita kepada orang tua kita atau keluarga kita. Jadi itu adalah ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak mandiri atau bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan tugas kita. Kemudian poin 3, D, mengerjakan pekerjaan yang paling mudah. Ini adalah tindakan dari melakukan pekerjaan yang paling mudah. Berarti kita mengerjakannya satu persatu dari yang paling mudah. Menyelesaikannya sendiri dari yang paling mudah. Nah, kita lihat di poin yang 4. Mengerjakan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan. Berarti dari semua jadwal yang padat ini, kita mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Hal ini baik karena kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Dan kita bekerja secara mandiri karena kita tahu kapasitas diri kita, sehingga kita mengerjakan hal dari jadwal padat ini yang kita bisa dulu. Seperti itu. Berarti kita mengerjakannya intinya. Kemudian poin 5B, menyusun jadwal kegiatan Anda. Nah, pilihan ini menyusun jadwal kegiatan Anda. Ketika kita menyusun jadwal kegiatan kita, pasti kita akan melaksanakannya. Yang pertama kita akan melaksanakannya, yang kedua kita punya estimasi waktu. Kita punya batasan waktu untuk mengerjakannya. Seperti itu. Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan Anda. Berarti dari menyusun tersebut, menyusun itu kan artinya membangun ya, menyusun mungkin dari yang termudah ke yang tersulit atau tersulit dari yang termudah. Bagaimana diri kita menyesuaikan tanggung jawab tersebut. Nah, dari sini menyusun ini berarti kita itu mandiri. Kita mampu menyusun jadwal kita atas jadwal yang padat tersebut. Dan pastinya kita bertanggung jawab karena kita sudah menyadari bahwa jadwal kita padat dan kita menyusun jadwal kegiatan kita gitu. Untuk semua tugas-tugas itu menjadi tuntas kita kerjakan. Kemudian tips kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab. Yang pertama, pahamilah bahwa setiap tindakan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ini sudah pasti dimanapun, bahkan ketika kita menjadi PNS, semua tugas, semua tindakan kita harus tanggung jawab. Karena kalau kita tidak bertanggung jawab, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan atasan pun atau instansi pun tidak melihat kita sebagai orang yang kompeten, karena kita tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian berusaha sebaik-baiknya, teliti dan hati-hati dalam setiap tindakan. Balik lagi ke yang pertama bahwa tindakan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Bayangkan ketika kita melakukan suatu tindakan ceroboh, pasti kita harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara agar kita tidak ceroboh lagi dan kita harus hati-hati. Tindakan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kita harus hati-hati. Karena ketika kita melakukan hal atau kesalahan, itu akan akan 2 kali lipatnya pekerjaan kita, beban kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, atau apa kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini menandakan bahwa kita itu mampu untuk menyikapi tuntutan-tuntutan yang dibebankan kepada kita. Sehingga dari berpikir positif ini kita bisa lihat bahwa beban itu bisa kita atasi dengan cara bertanggung jawab dan bisa kita kerjakan secara mandiri. Seperti itu. Kalau kita tidak berpikir positif, hal yang paling
bisa muncul adalah kita membebankan orang lain, ya kan? Yang kedua, pekerjaan kita tidak selesai. Kalau kita tidak berpikir positif, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat kita jadi tidak mau bekerja atau malas seperti itu. Lanjut, aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, aspek bekerja sama dalam kelompok bertujuan untuk menguji apakah kita bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok agar tujuan kelompok dapat tercapai. Nah, salah satu aspek kepribadian yang dibutuhkan sebagai PNS adalah bekerja sama dalam kelompok, karena kita tidak selamanya bekerja mandiri. Kita tidak selamanya bekerja sendiri. Kalau kita bekerja sendiri, yang pertama, itu kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan. Ya karena kita kerjain sendiri, semua apa-apa sendiri. Yang kedua, waktu. Dengan kita mengerjakan sendiri, itu tidak akan efisien karena begitu banyak tugas yang harus dikerjakan. Seperti itu. Ketika kita berkelompok, tugas itu akan lebih cepat selesai. Apalagi tugas-tugas itu dibagi kepada anggota-anggota yang sesuai keahliannya, itu akan cepat sekali. Dan itu akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, bayangkan kalau sepanjang bekerja kita hanya bekerja sendiri, pasti full of stress. Pasti kita bakal stres dan kita tidak bisa mengendalikan pekerjaan kita itu dan menimbulkan stres kerja, dan stres kerja ini bisa berpengaruh pada kinerja kita juga seperti itu. Dan dengan berkelompok itu ya kita tidak merasa bahwa kita punya beban sendiri seperti itu. Jadi kita punya teman kerja, kita punya tim kerja, kelompok kerja. Jadi ibaratnya emosi-emosi negatif itu terbagi. Kita merasa tidak sendiri seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Saya akan bacakan. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, yang A, bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Yang B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Yang C, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yang D, melaporkan pada pimpinan agar diberi sanksi. Yang E, menasehati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Mari kita lihat poinnya. Saya mulai dari poin pertama. A, bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Bekerja sendiri. Dari sini saja kita sudah tahu bekerja sendiri. Berarti dia tidak bekerja dalam kelompok. Dia hanya mengandalkan diri dia sendiri. Jadi ini tidak termasuk dalam kemampuan bekerja dalam kelompok, karena dia berfokus pada diri dia sendiri walaupun memang tugas tersebut selesai. Gitu. Kemudian yang poin 2B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dalam tim. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dalam tim. Ini suatu tindakan yang kurang tepat, karena mengeluarkan tim ada bukan solusi yang baik gitu. Bukan solusi yang positif, karena dengan mengeluarkan apakah pekerjaan itu lebih baik? Tidak juga. Dengan mengeluarkan apakah kinerjanya jadi lebih baik? Tidak juga. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan alternatif pilihan yang tepat. Poin 3, D, melaporkan pada pimpinan agar diberi sanksi. Kita melaporkan orang yang tidak peduli dengan tugasnya kepada pimpinan agar diberi sanksi, agar dia diberi sanksi. Baik, kita merasa bahwa kinerja dia yang tidak peduli dengan tugasnya itu teratasi. Berarti orang yang tidak peduli ini jadi diberikan sanksi sehingga dia jera, seperti itu kan. Tetapi lanjutnya apa? Apakah dia, ada dua kemungkinan ketika dia diberi sanksi. Apakah dia semakin tidak peduli
dan yang kedua apakah dia jera dan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi menurut dari pernyataan ini kita masih punya dua hal yang belum pasti, seperti itu. Kemudian yang poin 4, menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Menasihati adalah satu tindakan yang cukup bijaksana dalam bekerja kelompok. Nah, dalam suatu tim, sekiranya kita tidak atau menghindari dari mengeluarkan anggota tim, yang paling efektif adalah gimana kita mampu memanajemen setiap anggota itu menjadi lebih baik lagi dalam satu kelompok dengan menasehati agar dia sadar dan menyelesaikan tugas ini. Menurut dari pernyataan ini itu adalah satu tindakan yang cukup efektif karena pemimpin dapat membuat anggota timnya itu sadar dan sehingga ketika dinasihati mereka akan menyelesaikan tugasnya. Jadi untuk berubah ke arah yang lebih positif itu lebih mungkin. Kemudian yang poin 5, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, membagi tugas secara adil, ada kemungkinan memperlihatkan sikap tidak peduli ini ada faktor dari tugasnya terlalu banyak atau tugasnya terlalu sedikit sehingga dia menganggap enteng. Nah, sedangkan kalau kita membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya, kemungkinan besar setiap anggota itu akan saling menguatkan dan saling peduli terhadap tugasnya masing-masing karena adil. Dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Pemimpin itu tidak hanya menasihati tapi juga memotivasi. Motivasi itu adalah memberikan dorongan kepada anggota untuk menyelesaikannya sehingga anggota itu merasa dipedulikan, sehingga anggota ini memiliki sistem support sistem dari luar dirinya untuk menyelesaikan tugas dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Lanjut. Ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil yang optimal gara-gara ada satu anak buah Anda yang melakukan kesalahan, maka A, saya tidak dapat dipersalahkan. B, bagaimanapun juga sebagai pemimpin proyek saya pun turut bertanggung jawab. Yang C, itu tidak masuk dalam tanggung jawab saya. Yang D, anak buah dan saya bertanggung jawab bersama. Yang E, kerja anak buah saya buruk, jadi itu adalah salah anak buah saya. Kemudian kita lihat poin. Poin yang pertama, A, saya tidak dapat dipersalahkan. Saya tidak dapat dipersalahkan. Hal ini adalah satu ungkapan berarti pemimpin tersebut itu lepas tanggung jawab. Berarti dia tidak mampu bekerja sama dalam kelompok tersebut karena bekerja secara sama, berkesinambungan, saling umpan balik. Sedangkan ini adalah pernyataan yang saya tidak dapat dipersalahkan. Sedangkan dia pemimpin, aturan dia bertanggung jawab atas kesalahan dari anak buahnya tersebut. Itu. Kemudian poin 2, C. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Hal ini hampir sama dengan ungkapan yang A, ini tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Sedangkan yang namanya pemimpin, dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Mau anak buahnya itu benar, salah, kinerjanya bagus, kinerjanya buruk, itu semua seharusnya itu yang mengontrol adalah pimpinan. Pemimpinan harus mampu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang poin 3, yang E, kerja anak buah saya buruk, jadi itu adalah salah anak buah saya. Lalu pemimpin menyalahkan anak buah karena buruk, karena dia kinerjanya buruk. Sedangkan dia tidak melihat pada diri dia sendiri apa yang salah.
Dia melontarkan bahwa yang salah anak buahnya, sedangkan dia adalah seorang pemimpin yang dimana dia harusnya mengarahkan, memotivasi, menasehati bagaimana cara anak buahnya ini menyelesaikan tugasnya atau membantu anak buahnya ini menyelesaikan tugas dalam suatu kelompoknya. Seperti itu. Yang kemudian yang poin 4, anak buah dan saya bertanggung jawab bersama. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang menandakan bahwa dia masuk ke dalam kelompok tersebut. Dia menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Jadi apapun yang dihasilkan oleh anak buahnya, dia ikut bertanggung jawab. Dan anak buahnya juga ikut bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, ini adalah ungkapan yang cukup baik, tapi mengikut sertakan anak buahnya, sedangkan yang sebenarnya memegang tanggung jawab penuh itu adalah pimpinannya. Kemudian kita lihat poin 5B, bagaimanapun juga sebagai pemimpin proyek, saya pun turut bertanggung jawab. Berarti ini sudah jelas bahwa anak buahnya ini salah, tapi dia mau mengakui bahwa semua yang terjadi dalam proyek tersebut, baik buruknya adalah tanggung jawab dia. Jadi pernyataan ini menandakan bahwa pemimpin ini tuh ada dalam kelompok tersebut dan dia pun bertanggung jawab atas proyek tersebut. Kemudian lanjut, kita tips kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Apabila Anda ditugaskan sebagai pemimpin, maka bagilah tugas-tugas ke anak buah secara adil dan proporsional agar tim solid dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, di sini membagi tugas-tugas secara adil itu tidak harus sama rata, tetapi yang namanya adil itu masing-masing memiliki beban yang sama walaupun jenisnya berbeda. Dan proporsional ini artinya terproporsi, porsinya baik gitu, porsinya itu sesuai gitu. Jangan kita membagi satu tugas sama orang yang tidak mampu, itu berarti kita tidak mengenal gitu, kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena apapun yang berlebih atau apapun yang kurang itu tidak baik. Jadi untuk menjadi tim yang solid dan mampu bekerja dengan baik, ya kita sebagai pemimpin juga harus bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, kemudian berusahalah Anda menjadi bagian yang berguna dalam kelompok. Tidak hanya pemimpin, seandainya kita tidak menjadi pemimpin. Kita dari tadi membahas tentang pemimpin. Gimana kalau kita jadi anak buah? Nah, di sini menekankan bahwa bagaimana menjadi bagian yang berguna gitu. Kalau kita jadi anak buah, kita jadi anggota, kita jadi karyawan, seharusnya kita harus berkontribusi dan membuat diri kita tuh berguna untuk organisasi tersebut atau untuk instansi tersebut. Itu sebenarnya harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Seperti itu. Lanjut, aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Nah, aspek kemauan dan belajar berkelanjutan ini bertujuan untuk mengukur keinginan dan tindakan yang Anda lakukan untuk terus maju dengan belajar terus-menerus. Nah, menjadi calon PNS ini atau menjadi PNS ini dituntut untuk kemampuan belajarnya itu tinggi dan kemauannya pun tinggi. Apa itu kemampuan belajar berkelanjutan? Dia mau belajar berkelanjutan, tidak puas dengan dengan ada dalam diri dia mau belajar dan dia nggak akan berhenti di satu titik tanpa belajar untuk ke titik selanjutnya seperti itu. Nah, indikasinya apa? Yang pertama itu gemar membaca. Yang pasti gemar membaca mengikuti pelatihan pengembangan diri. Gemar membaca ini adalah salah satu bentuk kemauan ya, karena dengan membaca itu banyak ilmu yang kita serap, banyak ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu jadi kita tahu. Apa yang kita tahu jadi kita makin tahu. Terus mengikuti pelatihan pengembangan diri. Membaca saya sebenarnya tidak cukup. Karena kita harus
mengasah kemampuan kita, dan salah satunya juga adalah dengan mengikuti pelatihan mengembangkan diri kita. Terus tidak protes jika ditugaskan mengikuti seminar dan pelatihan. Seminar ini cukup populer ya, karena dari seminar ini kita bisa menyerap informasi-informasi baru yang berguna untuk pengembangan diri kita dan pelatihan juga. Terus berpikir maju. Nah, ini adalah satu contoh, adalah satu sikap atau satu kepribadian yang seharusnya semua orang punya. Karena ketika kita berpikir maju, kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Kita akan bisa mengatasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan gitu. Berpikir maju, kita juga bisa menghadapi kenyataan yang selalu berubah-ubah. Karena kita tidak dihadapkan pada hal yang monoton. Semua itu berubah. Lingkungan kita, kerjaan kita, tugas kita. Jadi kita harus berpikir maju bagaimana cara agar kita mengupgrade diri atau bagaimana kita menanggapi lingkungan kita gitu. Terus tertantang untuk maju. Nah, tertantang untuk maju ini adalah satu karakter atau satu sikap kepribadian yang jarang orang punya, karena orang maunya ya sudah yang ada aja, dan saya akan tetap di zona nyaman saya gitu. Tidak ada tantangan untuk maju, karena untuk maju itu pasti ada tantangan. Kita nggak bisa menghindari tantangan, tapi kita maju. Di depan itu pasti ada tantangan seperti itu. Jadi kita harus tertantang gitu untuk maju. Kemudian ada contoh soalnya, suatu ketika Anda ditugaskan di front office untuk melayani pelanggan, padahal sebelumnya Anda tidak pernah bekerja di bagian tersebut, maka Anda akan yang A, segera belajar, yang B, asal bekerja, yang C, bekerja sebisanya, yang D, siap belajar dari apa yang nanti didapat dari praktiknya, yang E, takut. Kita akan lihat poin 1, A, segera belajar. Segera belajar. Segera belajar itu berarti kita belum mampu untuk melayani pelanggan, sedangkan kita sudah ditugaskan untuk melayani pelanggan. Jadi kalau segera belajar itu menandakan bahwa kita belajar dulu baru melayani pelanggan, sedangkan di soal ini kita sudah ditugaskan untuk melayani pelanggan. Seperti itu. Yang kedua, poin 2, B, asal bekerja. Nah, asal bekerja, tahu nggak taunya ya udah, asal bekerja saja. Itu termasuk karakter yang kemauan belajarnya itu kurang atau tidak memiliki kemauan belajar yang hanya sebatas ya memenuhi tanggung jawab saja, seperti itu. Yang poin 3, takut. Takut ini adalah hanya perasaan saja. Oh, takut, tapi ada kemungkinan untuk kita menjalaninya dengan baik, ada juga yang kemungkinan tidak menjalani dengan baik. Tapi takut ini adalah sebuah ungkapan dari perasaan saja, seperti itu. Kemudian poin 4, C, bekerja sebisanya. Dari sini mengungkapkan bahwa kita bekerja sebisa kita. Berarti kita mau mencoba. Kita mau menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Kemudian yang poin 5, D, siap belajar dari apa yang kita nanti didapat dari praktiknya. Nah, statement ini mengungkapkan bahwa dia siap, dia mau belajar, dia ada kemauan, karena dia mengungkapkan bahwa siap belajar dari apa yang nanti didapat dari praktiknya. Sedangkan dia belum pernah, itu menandakan bahwa
dia belum pernah saja tapi dia mau siap belajar gitu. Dan dia mengungkapkan bahwa itu bisa didapat di dalam seberjalannya waktu seperti itu. Ketika dia terjun, kemudian dia belajar dari melayani pelanggan tersebut. Begitu. Sekarang lanjut. Di saat rapat, seorang pegawai tidak menyukai pendapat yang Anda sampaikan. Sikap Anda, yang A, mendengarkan pendapatnya agar tidak terjadi perselisihan. Yang B, mendengarkan pendapatnya dan mendiskusikannya. Yang C, membuat penjelasan terperinci tentang pendapat Anda. Yang D, menekankan bahwa pendapat Anda sudah Anda pikirkan matang-matang. Yang E, membiarkannya. Mari kita lihat poin. Poin 1, yang E, membiarkannya. Kenapa kita membiarkannya? Berarti kita tidak merespon dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh pegawai kita. Seperti itu. Sedangkan tidak seharusnya kita membiarkannya, karena ini namanya rapat. Rapat itu berfungsi untuk merundingkan semua masalah atau rencana seperti itu. Jadi ketika pegawai tidak menyukai pendapat kita, ya seharusnya kita harus menerima dan tidak mengabaikannya, karena di dalam rapat itu berfungsi untuk mendiskusikan hal tersebut, mendiskusikan tukar pikiran gitu. Kemudian yang poin 2, yang D, menekankan bahwa pendapat Anda sudah Anda pikirkan matang-matang. Nah, yang namanya rapat, apalagi ada satu orang anggota yang tidak setuju dengan pendapat kita atau tidak menyukai pendapat kita, seharusnya kita tidak tegas dengan pendirian kita dan menunjukkannya. Bahkan sampai menekankan bahwa pendapat kita tuh udah kita pikirin tuh matang-matang seperti itu. Lalu apa gunanya rapat? Sedangkan rapat itu berguna untuk mendiskusikan seperti itu, untuk bertukar pikiran. Yang poin 3, yang A, mendengarkan pendapatnya agar tidak terjadi perselisihan. Di sini menekankan bahwa mendengar, berarti kita mendengar pendapatnya, tapi tujuannya itu agar tidak terjadi perselisihan. Kita hanya mengambil amannya saja, kita hanya mengambil dari akibat personal saja gitu, tidak ada akibat dari rapat tersebut gitu, atau hal yang timbul dalam rapat tersebut. Kita tidak mengambil makna dari rapat tersebut, karena kita hanya menjaga hubungan personal seperti itu. Kemudian yang poin 4, C, membuat penjelasan terperinci tentang pendapat Anda. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tindakan yang respect atau tindakan yang menanggapinya secara benar, dan kita membuat penjelasan terperinci tentang pendapat kita gitu. Dia tidak menyukainya, nah kita jelaskan kenapa kita mengungkapkan hal tersebut gitu. Jadi dia pun mengerti, dan semua orang pun yang mungkin hal yang sama dengan dia itu jadi mengerti itu pendapat kita. Kemudian yang poin 5 itu B, mendengarkan pendapatnya dan mendiskusikannya. Mendengarkan pendapatnya. Kita dengarkan dulu, nah baru kita mendiskusikannya. Seperti yang tadi saya bilang, adalah rapat itu bertujuan untuk mendiskusikan, bertukar pikiran, sehingga apa yang dihasilkan oleh rapat ini bisa berguna. Jika ada yang tidak menyukai pendapat kita, kita sudah mengungkapkan yang kita tahu atau kita pikirkan selama ini, ya kita dengarkan orang itu, kita dengarkan dan kita mendiskusikannya. Diskusikannya itu berarti ya kita telah mendengarkan dia, kita telah menerima apa yang dia sampaikan, dan bagaimana cara jalan keluarnya gitu. Atau mungkin dia tidak suka karena kita salah, atau bagaimana. Jadi yang intinya adalah
dengarkan dulu baru didiskusikan. Seperti itu. Nah, dari diskusi ini juga berarti menandakan bahwa kita itu mau belajar berkelanjutan gitu. Berarti kan ada proses pertukar pikiran dari yang suka atau yang negatif atau yang ganjel atau yang kurang berkenan, itu bisa didiskusikan dan hasil diskusi itu jadi kita bisa jauh lebih baik seperti itu. Jauh bisa lebih melihat ke yang baiknya. Bagaimana mungkin pendapat kita tuh memang tidak baik atau mungkin juga baik, tapi gara-gara ada pegawai yang tidak menyukainya jadi kita diskusikan dan kita bisa tahu salahnya di mana dan kita bisa memperbaiki diri. Lanjut, tips kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Nah, yang pertama, kemauan belajar hal baru. Ini adalah satu tips yang cukup populer ya, namanya belajar berkelanjutan berarti mau belajar hal baru. Yang baru kita temui kita mau belajar gitu. Tugas-tugas yang kita belum pernah kerjakan tapi sudah dilimpahkan kepada kita mau belajar, kita mau menyelesaikannya. Kita mau cari tahu gimana cara menyelesaikannya. Gitu. Kemudian kemauan untuk selalu maju. Nah, berpikir untuk cukup itu sebenarnya tidak cukup. Karena kita harus selalu maju. Kita harus selalu mau lebih pada porsinya. Contohnya adalah ketika saya tidak bisa membuat desain poster atau saya tidak bisa melayani pelanggan ini. Tetapi dengan kita mau selalu maju itu, jadi kita perbaiki yang salahnya. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya bisa jadi makin bisa, seperti itu. Jadi tidak merasa cukup hanya kemampuan ini saja, seperti itu. Kemudian selalu mendengarkan orang lain. Nah, hal ini. Seorang menjadi PNS itu sebenarnya selalu mendengarkan orang lain karena dia bertugas untuk melayani masyarakat. Dan di dalam tugasnya itu pasti dia akan bertemu dengan orang-orang yang bisa saja memberikan dia nasihat, memberikan dia suatu kritikan, dan kita harus selalu mendengar karena orang yang belajar adalah orang yang mau mendengar. Seperti itu. Jadi banyak-banyaklah mendengar dari apapun, mendengar dari siapapun, kemudian kita meresapi apa yang telah kita dengar, kita ambil baiknya saja, seperti itu. Karena jika kita tidak mendengar, kita tidak akan tahu, dan kita tidak akan mengintrospeksi diri, karena kita acuh, karena kita tidak mendengar orang lain gitu. Padahal orang lain itu benar, kita kurang, kita salah. Kita tidak mau mendengar, ya ujung-ujung kita akan tetap pada kesalahan kita. Lanjut, aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, jika menjadi pemimpin yang tegas, jujur dan disiplin, bawahan Anda akan segan, patuh dan hormat kepada Anda. Ketertiban bisa ditegaskan dengan kedisiplinan dan ketegasan. Nah, menjadi PNS itu tidak hanya kita menerima tugas, kita kerjain. Tapi ada di mana kita menjadi pemimpin. Dan kita harus mampu menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Menggerakkan dan mengkoordinir ini bukan berarti menyuruh-nyuruh. Ini adalah mengarahkan dan menuntun orang lain. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Saya bacakan, ketika Anda memimpin sebuah tim, salah seorang staf Anda merupakan seorang yang mempunyai banyak sekali ide, maka Anda akan yang A, menunjukkan untuk mengerjakan pekerjaan tim. Yang B, mengesampingkannya agar yang lain tidak tersinggung. Yang C, mengandalkannya saja. Yang D, menyuruhnya untuk bersikap biasa-biasa saja. Yang E,
Anda senang karena yang punya ide harus mengerjakannya. Nah, soal ini dari pernyataannya saja, ketika Anda memimpin sebuah tim, kita kan tidak tahu maksudnya apa dari soal ini. Kemudian kita analisis jawabannya. Oh, berarti seseorang ini mempunyai banyak ide. Bagaimana cara kita untuk mengkoordinir orang lain dan menganggap orang lain itu sama seperti itu. Jadi dalam suatu tim kita harus menjaga juga perasaan yang lain. Mari kita lihat poinnya. Poin 1 yang Anda senang karena yang punya ide harus mengerjakannya. Anda senang karena yang punya ide harus mengerjakannya. Sedangkan ini tim. Tim adalah setiap anggota saling bekerja sama. Sedangkan pernyataan ini ada mengungkapkan bahwa hanya yang punya ide saja yang harus mengerjakannya. Berarti ya hanya sendiri. Itu adalah suatu ungkapan yang cukup egois. Karena seharusnya kerja tim itu semua anggota itu bekerja. Gitu. Poin 2, yang A menunjukkan untuk mengerjakan pekerjaan tim, menunjuknya maksudnya mungkin ya, mengerjakan pekerjaan tim. Ini juga satu ungkapan yang sama, hampir sama dengan yang tadi, menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tim. Berarti dia hanya menunjuk satu orang saja yang memiliki ide tersebut. Kenapa dia tidak menghargai yang lain gitu? Karena kan yang lain juga pasti memiliki hal unggul lainnya gitu yang bisa dikontribusikan dalam tim tersebut. Kenapa harus dia? Yang pertama dia membebankan kepada yang punya ide, yang kedua dia tidak bertanggung jawab dan tidak ngapa-ngapain, dan yang lainnya juga tidak berkontribusi apapun gitu. Yang poin 3, D, menyuruhnya untuk bersikap biasa-biasa saja. Menyuruhnya untuk bersikap biasa-biasa saja. Hal ini bisa menimbulkan mental down atau mentalnya itu jatuh gitu. Karena dia punya ide yang cemerlang, dia punya prospek yang baik untuk timnya, tapi kenapa malah disuruh untuk bersikap biasa-biasa saja gitu. Padahal dia mau mengungkapkan idenya dia dan itu bagus untuk tim, kenapa tidak? Gitu. Itu kan sama saja membuat kepercayaan dirinya dia itu runtuh gitu. Yang kemudian poin 4, C, mengandalkannya saja. Mengandalkannya saja. Mengandalkan ini berarti memang dia fokus kepada orang yang memiliki ide ini. Tetapi dia tetap mengambil bagian dan anggota timnya itu juga mengambil bagian dari sang pemilik ide tersebut seperti itu. Tapi sepenuhnya adalah yang memiliki ide itu yang mengkoordinir yang lain. Kemudian yang 5, poin 5, B, mengesampingkannya agar yang lain tidak tersinggung. Mengesampingkannya agar yang lain tidak tersinggung. Hal ini bukan berarti dia tidak memperhatikan, bukan berarti juga dia menonjolkan, tapi dia lebih bersikap netral terhadap yang lain, bahwa dia menganggap semua orang punya ide gitu. Semua orang punya banyak ide dan tidak ada yang terlalu menonjol gitu. Karena ketika satu orang diagung-agungkan dan yang lainnya diabaikan, itu tim itu tidak akan solid gitu. Lanjut. Saya akan bacakan, ketika Anda memimpin sebuah tim, salah seorang staf Anda merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab, maka Anda akan A, menasihatinya empat mata, B, membiarkannya, C, memarahinya, D, memperingatkannya secara tertulis, yang E, mengeluarkannya. Nah, kita lihat poinnya. Poin pertama, E, mengeluarkannya. Ini adalah satu tindakan yang cukup kasar ya. Karena kurang bertanggung jawab lalu diusir atau dikeluarkan. Itu bukan suatu tindakan yang baik. Karena
kurang bertanggung jawab. Berarti sebenarnya dia bertanggung jawab tapi hanya kurang saja. Sebagai pemimpin tidak seharusnya kita langsung mengeksekusinya secara emosional seperti itu. Mengeluarkannya kan berarti itu tindakan yang terlalu emosional, yang terlalu subjektif gitu. Kemudian poin 2B, membiarkannya. Dia bekerja tetapi kurang bertanggung jawab dan kita membiarkannya. Hal ini sama saja kita membiarkan kinerja seseorang itu buruk sampai selamanya. Karena kita tidak berpikir untuk memperbaikinya, bagaimana tim kerja ini lebih baik lagi. Seperti itu. Karena kalau anggota timnya kurang bertanggung jawab, dia akan terus kurang bertanggung jawab. Karena tidak ada yang menegurnya atau menasehatinya. Karena kita membiarkannya saja. Seperti itu. Poin 3, memarahinya. Nah, yang menjadi perhatian adalah pemimpin. Pemimpin memarahinya. Memarahinya adalah suatu tindakan yang cukup serius karena dengan memarahinya pasti orang tersebut akan tahu salahnya di mana. Kalau bertanggung jawab berarti dia harus lebih bertanggung jawab lagi. Seperti itu. Ini adalah satu tindakan yang terang-terangan. Seperti itu. Terang-terangan langsung pada inti permasalahannya dan langsung memberikan satu respon yang cukup berat terhadap seseorang tersebut, terhadap stafnya tersebut. Kemudian yang poin 4, dia memperingatkannya secara tertulis. Ini adalah satu respon, adalah bentuk dari nasihat yang lumayan efektif dan lumayan membuat staf ini menjadi lebih tenang gitu atas kekurangannya tersebut. Jadi dia bisa membacanya, dia bisa menyerapi apa yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Tapi hal ini sebenarnya ada banyak kemungkinan antara dia merasa bahwa pemimpinnya itu tidak tegas dan pemimpinnya itu lembut, jadi kemungkinan dia akan kurang bertanggung jawab lagi karena dia hanya membaca. Yang poin 5, menasehatinya 4 mata. Nah, menasehatinya 4 mata berarti di sini adalah proses pertukaran informasi ya antara lawan bicara. Menasehatinya 4 mata berarti mereka bertemu, mereka saling melihat, mereka saling mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Kenapa kamu kurang bertanggung jawab? Itu sehingga lawan bicara pun mampu memberikan keluh kesahnya. Kenapa dia kurang bertanggung jawab? Gitu. Karena kurang bertanggung jawab ini pasti ada alasannya. Dengan menasihatinya 4 mata, jadi pertukaran informasi itu ada. Jadi kita bisa tahu kenapa dia kurang bertanggung jawab sehingga kita bisa mengatasinya seperti itu. Dan kita juga menjaga perasaan dia. Kemudian lanjut tipsnya, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Pertama, belajar memahami orang lain. Seperti yang soal-soal tadi itu kebanyakan menasehati bagaimana kalau seseorang itu kerjanya buruk. Ya kita harus belajar memahami orang lain dulu. Kalau kita tidak memahami orang lain, kita tidak akan bisa menggerakkan dan mengkoordinir dia dengan baik karena kita tidak tahu karakter orang ini seperti apa. Orang ini tuh bagaimana cara mengkoordinir dan menggerakkannya seperti itu. Kedua, belajarlah manajemen konflik. Nah ini, manajemen konflik ini adalah konflik ya, permasalahan. Bagaimana memanajemen suatu permasalahan untuk mencapai goals yang baik gitu. Bagaimana cara agar permasalahan ini terselesaikan. Karena masalah itu akan selalu ada. Masalah itu dimanapun, kapanpun akan selalu ada. Dan hal yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Kemudian belajarlah tugas-tugas dan sifat-sifat pemimpin yang baik. Bagaimana cara mengkoordinir dan menggerakkan itu kita juga harus belajar dari pemimpin. Bagaimana tipe-tipe pemimpin yang baik. Terus jenis-jenis pemimpin itu. Kemudian bagaimana karakteristik pemimpin yang
cocok, karena setiap organisasi, setiap instansi itu memiliki budaya dan budaya dan budaya dan istilahnya apa ya, arusnya masing-masing gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik yang baik, yang cocok, yang pas dengan instansi atau organisasi tersebut. Banyak-banyak belajar ya guys. Tetap semangat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga bahwa ini adalah satu soal yang bersangkutan dengan kepribadian kita, dengan pola pikir kita, dengan cara kita bersikap gitu. Jangan sampai apa yang kita pilih itu menjadi gambaran bagi penilai itu menjadi buruk gitu. Dan ketika kita sudah belajar bagaimana jawaban yang baik, setidaknya kita harus terapkan itu ke dalam diri kita. Kita harus membuat jawaban yang baik itu menjadi permanen gitu. Karena kalau kita hanya membaca, kita menghafal kan, kita hanya menghafal bahwa oh ini nih jawaban yang baik atas permasalahan ini, tapi kita tidak mengilhaminya, kita tidak menerapkannya dalam diri kita, itu akan hilang. Di sini dimana kita menjadi calon PNS itu harus mampu memiliki karakter yang baik, harus mampu kita menunjukkan bahwa kita pantas untuk menjadi PNS seperti itu. Karena PNS itu tidak hanya kepintaran saja, tetapi juga kita harus menunjukkan karakteristik yang baik, karena kita bertugas untuk melayani masyarakat seperti itu. Karena dalam melayani masyarakat kita harus mempunyai akhlak dan karakteristik yang baik juga. Jadi seperti itu. Hanya itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar.